وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ولا تعالى الكتاب الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين buahnya. Jangan sampai pohon itu nggak ada buahnya. Kalau pohon nggak ada buahnya, boleh ditebang. Kalau pohon nggak ada buahnya,
bangga dan manfaat buat kayu bakar kali ya. Itu makanya harus seperti dalam menempatkan satu amal itu ibaratkan sebuah pohon ya. Di bulan Rajab Sya'ban Ramadan ini ibarat kita menanam pohon. Rajab menanam, kemudian Sya'bannya kita merawat, kemudian Ramadannya kita menuai. Artinya apa? Di bulan Rajabnya kita siap-siap ya, siap-siap untuk memperbanyak amalan bulan Ramadan, amalan bulan Rajab. Kita siapkan hati sampai kita, jiwa dan raga kita persiapkan. Dalam Al-Quran sebagaimana tadi disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u segeralah kamu. Ini bulan Rajab, karena bulan Rajab itu adalah bagian dari bulan Arba'atul Qurun, bulan yang 4 bulan yang dimuliakan, dihormati. Ketika dia mengamalkan beramal soleh, maka amal soleh itu akan dilipat gandakan. Begitu juga sebaliknya, ketika dia melakukan suatu amal yang buruk, maka dosanya juga akan dilipat gandakan. Itu yang disebut dengan Arba'atul Qurun, 4 bulan yang dihormati atau dimuliakan. Dan bulan Rajab itu diantaranya adalah larangan peperangan itu ya, di bulan-bulan Rajab, bulan-bulan haram. Sehingga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah, aibadu ya, dalam tafsirnya aibadu wa'aqbalu, badiru, bersegeralah kamu sekalian di bulan Rajab ini ya, siapkan hati sang bayi kita, wa'aqbalu, dan hadapkan diri kita ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan Allah dengan memperbanyak amalan-amalan berdoa, memperbanyak istighfar, baca sholat, istighfar itu dengan kalimat astagfirullahaladzim atau dengan sayyidul istighfar. Apa itu sayyidul istighfarnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana anta astaghfiruka wa a'udzu min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka min alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, Allahumma ya Allah rabbi, wahai Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain tauhidnya ya. Dalam istighfar itu kita jawab dengan tauhid, pengakuan terhadap keesaan Allah. Allahumma rabbi, Allahumma ya Allah, anta rabbi, kau adalah Tuhanku. Jangan sampai kita lalai, kita merasa hidup di dunia ini mengatur diri sendiri seolah-olah tidak ada Tuhan. Yang sampai kayak gitu, kehidupan dunia ini diatur oleh Allah dan mengikuti aturan yang Allah kehendaki. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. La ilaha illa anta, la ilaha dimana la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya ya. Itu kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah atau la ilaha
tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya fil wujudi dalam keberadaannya illa Allah kecuali Allah illa anta kecuali engkau ya Allah la ilaha illallah. Terus Allah matur la ilaha illallah khalaqtani wa ana abduka engkau telah menciptakan aku khalaqtani engkau telah ciptakan aku ya. Aku siapa kita diciptakan Allah kita harus bersyukur ya. Jika kita banyak dosa kita berbanyak isi khalaqtani engkau ciptakan aku wa ana abduka dan aku adalah ini sebagai hambamu ya, itu sebagai pikiran atau pengakuan kita terhadap adanya Allah dan kita mohon perlindungan kepada Allah wa ana abduka wa wa'atika mastata'tu dan aku berada pada janjimu apa yang aku tidak mampu wa ana wa'udzuka min syarri ma sana'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu dahulu wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu min syarri ma sana'tu dari keburukan yang aku perbuat. Nah itu ini penting direnungkan oleh kita dari perbuatan yang telah kita perbuat ataupun yang belum kita perbuat. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan yang telah kita perbuat. Kita mohon kepada Allah jangan aku berlindung dari keburukan perbuatan kita yang berbuat. Kita mohon perlindungan. Jadi artinya kita mohon perlindungan kepada Allah untuk bisa melakukan sesuatu yang baik. Wa'udzuka min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi dzambi dan aku bertobat dari dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru faghfirli maka ampunilah dosaku. Faghfirli terus apa ya? Fa innahu la yaghfiru dzunuba sesungguhnya Allah la yaghfiru dzunuba illa maka sesungguhnya pada tersebut ya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah ya asal subuh itu minimal boleh baca kalau saya dibaca insya Allah apa lo ya tiap subuh sama sore pada subuh sama pada asar baca ya. Baca doa sayyidul istighfar dan sampai kita lalai kita enggak mengakui akan perbuatan kita wasari'u ila rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh bersegeralah untuk menuju ampunan Allah dan ketika sudah mendapatkan ampunan Allah ya artinya ila ma'budu rabbikum ila ma yastahihi al-maghfirah al-islam wa taubat wal ikhlas menuju ampunan Allah dengan dan istighfar kemudian dengan mengembalikan keislamannya kemudian taubat mohon ampun kepada Allah kemudian ikhlas. Ketika sudah seperti itu ya taubatnya diterima, Islamnya bagus, ikhlasannya bagus, wajana tunarwa samawati wal ardh ya surganya Allah yang luasnya yaitu seluas langit dan bumi ya surganya Allah seluas langit dan bumi yang kita anggap dunia langit bumi ini kan luas banget ya itu untuk satu surga wajahnya luasnya surga itu seluas langit
surga yang lain mana? Berarti tempatnya bukan di langit atau di bumi. Ada tempat yang lebih luas lagi untuk menempatkan surga. Ya. Nah, surga itu berada di atas Sidratul Muntaha. Surga. Kalau neraka berada di bawah 7 lapis. Itu. Namun sekarang belum. Belum ada yang dimasukkan ke dalam surga, termasuk Nabi itu belum. Nunggu kita, ya, nunggu umat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditunggu oleh Rasulullah SAW menuju ke dalam surga. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu mu'iddatul muttaqin. Ya. Itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa tadi, yang istighfar, melakukan Allah segera menuju kepada Allah, memperbaiki Islamannya, taubatnya, keikhlasannya. Nah, di dalam bulan Rajab ini banyak sekali hikmah. Dalam perjalanan baginda Rasulullah SAW yang dikisahkan, banyak sekali kisah dalam perjalanan tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa itu masih di bumi. Ya. Kemudian dengan waktu yang singkat, sepertiga malam. Ya. Sepertiga malam Allah memi'rajkan baginda Rasulullah SAW ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke bumi. Itu jaraknya sangat luar biasa. Kalau dibandingkan dari ujung bumi, ujung barat, ujung timur pun masih jauh ukurannya. Tapi dengan ditempuh dengan waktu yang singkat. Itu adalah bagian dari kekuasaan Allah untuk kita renungkan, untuk lebih kita imani lagi. Di mana pada kejadiannya bahwa dikisahkan dalam suatu kitab. Santai ibu ya, pas jam berapa? Setengah 11. Sampai jam berapa ini? Dikisahkan bahwa pada suatu ketika Nabi SAW berada di Hijr Ismail. Indah Hijr Ismail itu di samping di sampingnya Ka'bah atau Baitullah mutaji'an. Kemudian Nabi tersebut dalam keadaan nyengir miring, ya, tidur miring. Baina rajula ini di antara dua laki-laki. Idza tahu Jibril wa Mikail. Suatu ketika tiba-tiba datang Jibril dan Mikail. Wa ma'huma malakun akhar, dan begitu juga serta malaikat Jibril Mikail tersebut ada malaikat yang lain. Fahtamalu hatta jauh. Kemudian mengambil para nabi, kemudian mereka datang semua bersama Nabi kepada ke sumur Zamzam. Pasalkuhu, maka kemudian malaikat tersebut menyerang-nerangkan baginda Rasul. Ya, jadi Nabi Muhammad itu pertama tadi dalam ini, kemudian oleh Jibril Mikail, kemudian berangkat ke sumur Zamzam. Pasalkuhu, kemudian malaikat tersebut menentangkan Nabi. Fatawallahu, kemudian mengurusnya. Kemudian wa fi riwayatin farijasabun baiti panazara Jibril fasyuqa min sugratin nakhil. Kemudian Jibril datang dan kemudian membedah dari cukrok Nabi sini sampai ke bawah. Kemudian Nabi membelah. Nabi pernah dibelah dari sini, cukrokan ya,
sampai ke bawah perut. Kalau dibedah itu di dokter. Jiwa dibelah oleh malaikat Jibril, Mikail dan malaikat lainnya di dekat sumur Zamzam. Cuma kalau Jibril Mikail disnati batas min ma'in. Kemudian Jibril berkata, Mikail berkata, ambillah baskom dari yang di dalamnya air Zamzam. Kaima utahhir qalbahu, karena akan membersihkan hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syariha sadrahu, pas dan melapangkan dadanya. Fastakhraja, maka Jibril mengeluarkan qalbahu akan hatinya. Bahwa salah samarat, Jibril mengeluarkan hatinya dan mencucinya 3 kali. Oh, hati Nabi dicuci ya. Hati Nabi dicuci. Itu artinya hati Nabi dicuci dari sifat keburukan manusia. Sifat majuruk manusia apa? Dari hati itu. Dengki, hasud, sombong, kemudian itu ya. Dia sifat buruk manusia. Ya, pasta kerja bergawa salah semawa. Wa nazama kana bi min azab, dan mencabutnya Jibril apa-apa yang ada di dalam penyakit yang ada di dalamnya. Wa talafa ilaihi Mikail wa bisaristatin min mai Zamzam. Summa ata mautia batasinin zabin mumtaliin hikmatan wa imanan. Kemudian Jibril mengambil sebuah baskom yang terbuat dari emas, ya. Emas, kemudian yang dipenuhi dengan hikmah, ya, yang diisi dengan hikmah. Jadi hati Nabi itu dicuci dengan air, diisi dengan hikmah. Kotor-kotornya terbuang, sifat manusianya, ya. Meskipun ya Nabi tidak ada ya sifat buruknya, itu mah hanya sebagai isyarat yang akan dibelah kemudian diisi dengan hikmah dan keimanan. Pak Prabowo kemudian mengosokkannya di dada Nabi Muhammad SAW. Wa mala'a ilman wa yakinan, dan mengisinya wa mala'ahu ilman yakin wa islaman. Dan Jibril dan malaikat yang lainnya itu mengisinya dengan sifat hilman, ya. Hilman wal hilmu bidul ghadab. Sifat hilm itu adalah bandingannya adalah al-ghadab, kebencian. Ya. Hilm, sifat hilm. Ya, sifat hilm itu artinya lawan daripada sifat ghadab atau sifat kebencian. Atau bisa juga dengan hilmun itu adalah sifat kesabaran, ya. Sifat kesabaran diisi dengan sifat kesabaran, wa ilman dan keilmuan, wa yakin dan keyakinan, wa islaman kemudian diisi dengan islaman. Summa kutima baina katifaihi bi khatbin nubuwah. Nah, kemudian setelah diisi tadi dengan sifat kesabaran, keilmuan, kemudian keyakinan yang tinggi, wa Islam dan keislaman, kemudian ya dicap ya baina katifaihi, di katifai itu ulikat Nabi belakangnya itu, ulikat belakangnya, ulikatnya itu dicap, dikasih cap. Semua kutima baina katifaihi khatamul nabiyyin. Kemudian dicap di kedua ulikatnya Nabi itu dengan cap
kenabian. Ya, disitulah Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Sumata bil buraq. Kemudian didatangkan semua utia bil buraq. Kemudian didatangkan dengan buraq. Bahwa dapat abiyatu tawilun. Buraq itu adalah suatu tunggangan atau kendaraan. Ya. Abiyatu yang jenisnya putih, tawilun kemudian panjang. Itu buraq. Fawqal himari, yang tingginya di atas keledai. Tahu keledai bu? Keledai tahu? Keledai itu ya seperti kuda, tapi pendek. Itu keledai. Tapi posisinya kalau buraq itu berada di atas keledai gedenya. Duna bigor, dan bukan di bawah kuda, antara kuda dan keledai tadi. Itu buraq. Ya mahafirahu indah mutaha kafihi muftari wal duna ini idza uti ala jabali idza ata ala jabalin irtafa'u lahu. Nah, kelebihan buraq itu apabila dia naik ke gunung, maka kaki yang belakangnya itu naik. Kalau naik gunung kan pasti begini miring. Nah, kaki belakangnya naik. Berarti dia tetap berada di posisi yang rata. Itu kelebihan buraq. Misalnya naik ke gunung gitu kan, gitu. Kemudian ketika buraq itu dikendari oleh Nabi, naik ke gunung itu posisinya kaki belakang itu tinggi. Jadi tetap berada di posisi yang lurus rata. Enggak begini cerita enggak. Tetap di posisi yang rata. Itu kelebihan dari buraq. Idza ata 'ala jabali irtafa'at rijlahu wa idza habata irtafa'at yadahu. Apabila dia turun dari gunung, maka tangan yang depannya tinggi. Jadi posisi tetap rata. Lahu janahani. Buraq itu memiliki dua jangjang atau dua sayap di dua pahanya. Kemudian dalam satu perjalanannya baginda Rasulullah SAW Fasaru dalam satu perjalanannya baginda Rasulullah SAW diantaranya adalah dia berangkat lagi bersama Jibril dan malaikat yang lainnya. Fasaru hatta atau ala qaum. Kemudian dia bertemu dengan satu kaum yazra'una fi yaumin wa yahtuna fi yaumin. Dia melihat gambaran satu kaum, dia menanam hari ini tapi dia menuai juga hari ini. Ya. Kalau logikanya kan kalau kita nanam satu pohon, nanam hari ini, 5 tahun yang akan datang baru kita menuai, kita nanam jamu, nanam kelapa, ya, nanam padi juga, nanam padi, nanam singkong. Itu nggak bisa langsung kita panen. Nunggu waktu. Kalau singkong mungkin 3 bulan atau 4 bulan atau 7 bulan. Ini mah enggak. Bagi Rasulullah SAW diberikan gambaran dalam perjalanan itu menemukan satu kaum yang menanam hari ini dan dia menuai juga atau panennya juga hari ini juga.
wa yahsuduna biyaumin, dan dia menuainya hari itu juga. Kullama hasadu a'adaka makana. Kemudian setiap itu dipanen maka akan kembali seperti semula. Itu hasil tanaman itu dipanen, kemudian setelah dipanen muncul lagi, ada lagi. Jadi panennya tuh nggak udah-udah. Iya. Kullama hasadu a'adaka makana. Fakor ya Jibril, maka Nabi Muhammad SAW berharam dan menanyakan kepada malaikat Jibril. Ya Jibrilu ma'adha. Faqala haula'i al-mujahidun fi sabilillah. Yaitu kata Jibril, ini adalah mereka atau orang-orang yang senantiasa berjihad, selalu memperjuangkan agama Allah. Ya. Jadi artinya ketika kita dalam hati kita terdapat satu nilai dua, nilai ketika misalkan agama atau syariat kita ya tidak terjalani atau dirusak misalkan, maka ada hati untuk hati tidak setuju atau menginginkan. Itu artinya atau misalkan gini, ada satu kepentingan agama, maka minimal hati itu mendukung. Itu disebut menjahit atau jihad fisabilillah. Misalkan pembangunan masalim, pembangunan pesantren, pembangunan masjid. Nah, minimal kita ada ingin untuk mendukung, ya, mendukung baik secara materi ataupun secara batin, secara spiritual. Dia tidak misalnya kita tidak mampu dalam bentuk materi, minimal kita membantu dalam semangatnya dan sebagainya. Itu disebut dengan jihad. Tudha'u lahumul hasanat, maka yang demikian itu akan dilipat gandakan ya, kebaikannya. Bisa dimiati dimin dengan 700 kali lipat. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa yang telah didapatkan dari sesuatu, maka Allah akan menggantinya. Artinya ketika kita mensedekahkan harta kita kemana saja, baik ke anak yatim, ke orang yang membutuhkan, atau miskin, acara-acara tabligh akbar, acara-acara pengajian, acara-acara yang sifatnya mensiarkan agama, nah, itu termasuk kepada sabilillah. Maka yang demikian itu nanti nih ketika dia akan ditemukan seperti itu, menanam hari ini, menuai juga hari ini, seperti itu nanti disebut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, baik amalia kita, jasa dia kita, ataupun apa yang kita limpahkan, semoga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala semintanya dengan aman. Adapun bulan Sya'ban bentar lagi, ya kita berharap kita jaga amalan kita dari amalan bulan Rajab, kemudian nanti bulan Ramadannya kita panen, artinya panen pahala, artinya benar-benar sedekah sedikit pun itu berlipat yang artinya banjir pahala, cuma tidak dibayar hari itu, ya, tidak dibayar hari ini. Nanti akan ketika kita menikmatinya, ketika kita sudah meninggalkan dunia, yang akan hidup selama-lamanya. Dunia mah kita ini
ya, entah itu besok, entah itu ntar sore, ya kita nggak tahu batas ngontrak kita sampai kapan, kita nggak tahu. Kayaknya mungkin Bu, dan